Oke, baik anak sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Oke, kita berdoa dulu ya. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, baik anak sekalian, semoga doa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak hadir, Saskia, Sahrul, Salsa, Saskia, siapa Saskia? Dua orang. Yang lain juga. Ada lagi tim. Apa masalahnya? Alfa semua. Semua ya. Oke, baik anak sekalian, apa kabar hari ini? Baik semua? Siap mau belajar? Anak sekalian, masih ingat pelajaran minggu yang lalu? Yang sudah dipelajari minggu yang lalu? Hah? Jadi kita praktekkan di lapangan apa-apa? Dari jarak. Ya, yang kita sudah pelari apa? Dari jarak jauh. Apa lagi? Lompat jauh. Ada lagi? Orang peluru. Ada lagi? Jalan. Ada jarak jauh, jalan cepat. Ya, hari ini saya melanjutkan materi di pola hidup sehat dan sekalian. Nah, yang saya angkat materinya itu pengaruh kesehatan pada perilaku konsumtif. Dan sekalian kita harus sadar bahwa kesehatan itu sangat penting. Oke, kita mau stretching dulu ya. Ya, maju mundur, aku sudah tahu. Ya, kanan kiri kanan. Sudah apa ya? Itu ya. Ada yang hafal? Oke, siap. 1, 2, 1 mulai. Maju. Depan, belakang, aku sudah tahu. Siap, 1, 2, 1 mulai. Ya, latar belakang. Ya, jadi latar belakangnya yaitu kita berupaya meningkatkan kesadaran kepada kesehatan sekalian. Kemudian yang kedua, gaya hidup sehat mempengaruhi pilihan makanan, minuman, dan aktivitas sehari-hari. Ya, kita mendengar istilah yang cukup itu bisa mempengaruhi gaya hidup sehat. Ya, supaya kita punya tubuh yang kuat dan sehat sekalian. Oke, kita lanjut lagi rumusan masalahnya. Ya, pertama, bagaimana pengaruh produk terhadap perilaku konsumsi? Yang itu produk itu menarik semua. Kita lihat produk kalau menarik kalian membeli tidak? Ya, semakin menarik sampai muncul produk itu semakin ada minatnya anak pembeli. Apalagi kalau enak. Ya, meskipun makanan itu tidak enak tapi
jualannya menarik, anak pasti mau beli. Kemudian anakku jangan tertarik dengan bingkisannya, jangan tertarik enaknya, tapi lihat dengan isinya ya. Kemudian yang kedua, masalah itu faktor-faktor apa saja yang berperan dalam meningkatkan kesehatan. Nanti kita akan lihat faktor-faktornya yang berpengaruh dalam peningkatan kesehatan. Oke, tujuannya kita harus menganalisis, mengidentifikasi dan menilai. Jadi anak sekalian, sebelum membeli, memakan sesuatu kita harus analisis dulu. Ya, ini sehat atau tidak. Kemudian kita harus mengidentifikasi apa-apa yang terkandung di dalamnya, apakah banyak gulanya, apa garamnya atau lemaknya. Itu yang harus diidentifikasi. Kemudian menilai. Karena yang kita nilai ini adalah apakah ini produk-produk instan atau produk rumahan. Yang kita harus konsumsi itu makanan-makanan real food, harus kayak makanan yang direbus, apalagi dipanggang, ada lagi ya dibakar. Itu yang harus dikonsumsi, diperbanyak konsumsinya dengan melihat kandungan nilai gizinya. Nilai gizinya seperti kita harus banyak mengandung vitamin dan protein sekalian. Ya, hindari yang bergaram, hindari yang berlemak, hindari yang bergula. Itu yang perlu dihindari. Kemudian manfaatnya, satu, memberikan wawasan tentang pentingnya pola hidup sehat. Dengan serinya anak-anakku berupaya meningkatkan kesehatannya, maka itulah bentuk wawasan untuk meningkatkan pola hidup sehat kita. Kemudian yang kedua, menjadi referensi berkelanjutan. Jadi dengan kalian sering menghindari makanan yang tidak sehat, maka akan menjadi gaya hidup di masa yang akan datang. Ya, jadi nanti pada saat kalian remaja, pada saat kalian tua, kalau kalian mulai dari sekarang menanamkan pola hidup sehat, maka akan terasa sampai tua nantinya. Tidak ada sakit-sakitnya, tidak ada keluhan di badannya, tidak sakit belakangnya, tidak sakit kepalanya, tidak sakit kakinya. Jadi nanti akan terhindar obesitas, terhindar dari tekanan darah tinggi, terhindar dari penyakit stroke. Itu gunanya pola hidup sehat. Ya. Nah, ini yang perlu kita hindari. Apa itu GGL? Gula, garam, dan lemak. Kalau kita bilang GGL berarti garam, gula, dan lemak. Kemudian gula yang kita konsumsi per hari itu 50 gram atau berapa sendok? 50 gram. Berapa sendok makan? 4 sendok makan. Jadi hanya 4 sendok makan yang kita konsumsi gula ya. Kalau sudah makan gula lebih 4 sendok itu bisa menimbulkan apa? Obesitas dengan penyakit gula. Kemudian garam. Garam itu hanya kita konsumsi 1 sendok apa? 1 sendok teh, lebih kecil lagi dari sendok makan. Mungkin tadi sendok tehnya sebegini, sendok makannya mungkin sebegini. Ya, sendok makannya. Oke. Ya, jadi buat garam itu harus sedikit sekali mau dikonsumsi dan bukan cari makanan yang banyak sekali garamnya. Memang tidak enak rasanya kalau kurang garam, tapi kalau semakin banyak garam kita konsumsi juga akan tidak bagus buat kesehatan. Kemudian yang lemak itu termasuk yang minyak-minyak yang digoreng-goreng. Berapa gram kita konsumsi per hari minyak? 5 sendok makan atau 67 gram ya. Jadi lemak juga harus dihindari seperti goreng-gorengan, nugget, goreng apa gitu, pisang goreng, apalagi ayam goreng. Ya kalau perlu dipanggang kayak apa ayamnya atau ikannya mungkin bisa dibakar ya. Siapa sering makan ikan bakar ya seperti itu ya. Atau dimasak apa namanya ikannya. Ya, digoreng setidaknya dihindari ya. Bisa makan gorengan tapi mungkin 1 kali 1 minggu ya. Oke, apa dampaknya kalau kita banyak mengkonsumsi gula, garam, dan lemak? Apa manfaatnya? Yang ditimbulkan? Apa penyakit yang ditimbulkan? Obesitas ini. Ada obesitas, ada yang penyakit kronis seperti penyakit diabetes dan penyakit jantung. Makanya itu penyakit jantung dikatakan dengan
silent killer. Apa itu namanya silent killer? Ya, tiba-tiba orang meninggal bisa. Nah, itu namanya silent killer. Itu dari penyakit jantung. Ya, penyakit jantung itu terkadang kita tidak tahu. Ya, tiba-tiba datang menyerang. Nah, untuk menghindarinya itu harus kita hindari namanya garam dan lemak. Ya, jadi jangan mengkonsumsi terlalu banyak garam dan lemak. Nah, makanan apa saja yang termasuk banyak mengandung gula, banyak mengandung garam, dan banyak mengandung lemak? Ya, kita lihat. Ini makanan yang banyak mengandung gula. Ya, apa itu? Coca-Cola Kalen, ya, Coca-Cola Kalen. Itu mengandung 3 sendok makan gula. Ya, jadi kalian minum satu kali Coca-Cola itu 3 sendok gulanya kandungannya. Kemudian makan es krim, 1 es krim 2 sendok makan. Kalian makan donat 1 biji itu 1 sendok makan. Kalian makan 2 sendok makan. Jadi berapa yang kita mengkonsumsi gula satu hari? 4 sendok ya, 4 sendok. Jadi kalau kalian minum Coca-Cola 3 sendok gulanya berarti satu lagi mencukupi. Jadi kalau kalian minum 2 Coca-Cola berarti lebih gulanya. Jadi jangan lagi makan gula. Kemudian apa lagi itu? Kue tar. Yang mana itu kue tar? Itu yang berlapis-lapis. Nah, ini ya. Kalian sering makan kue ulang tahun? Kue ulang tahun itu manis atau tidak? Setiap potong-potongan kue tar itu, kue ulang tahun itu satu potong kalian makan kasih masuk mulutnya 2,5 sendok makan kalian makan gula. Setiap potong-potongannya. Jadi kalau kalian makan 2 dan 5 sendok lebih atau kurang? Lebih. Karena kita mau makan gula hanya 4 sendok. Kemudian kalian buat teh di rumah. Yang minum teh, ada yang sudah minum teh di rumah tadi? Ya, itu 1 gelas teh 2 sendok gula ukurannya. Jadi kalau makan kalian minum lagi 2, kalau kurang lagi minum lagi 1 gelas, berarti sudah 4 sendok makan. Jadi jangan lagi makan yang bergula lagi. Ya. Kemudian apa lagi nih? Ada yang sering makan martabak manis. Atau terang bulan itu. Jadi terang bulan itu dipotong-potong ya. Jadi 1 potong terang bulan itu sama dengan 2 sendok makan. Ya, jadi kalau kalian makan 5 potong terang bulan itu berarti berapa jumlah gulanya? 2 kali 10 sendok makan. Nah, beda sekali gulanya. Padahal yang kita mau makan gula itu cuma 2-4 sendok makan. Ya. Oke, itu yang tadi yang gula ya. Waspada asupan gula berlebih bisa obesitas, bisa diabetes. Ya. Kalau obesitas seperti apa itu kalau obesitas? Yang gemuk badannya ya, itu obesitas. Kalau ada orang gemuk badannya berarti obesitas. Itu harus menghindari makan gula. Kemudian yang kedua diabetes. Diabetes itu orang yang kurus sekali, kurus itu diabetes. Ya. Ada yang sih, ya maksudnya seperti kalian mungkin belum kena diabetes, memang ukuran beda. Ada itu orang yang sakit tapi kelihatan tulang-tulangnya itu kena diabetes dia. Nah, diabetes itu satu penyakit ya itu apa namanya? Kalau kita mengkonsumsi banyak gula ya, nah itu tadi. Ya sekarang kita melihat kalau garam. Nah, kalau kalian makan nasi goreng itu banyak garam atau tidak? Semakin banyak garamnya itu nasi goreng semakin lezat. Ya, semakin kurang garamnya itu nasi goreng semakin tidak enak rasanya. Makanya anak sekalian harus hindari makanan nasi goreng. Itu tidak sehat. Kemudian ukuran garamnya 1 cup. Ambil tempat kecil ya. Bol-bol itu ya. 1 cup itu sama dengan 1 sendok garam. Kalau kalian biasa sering orang tuanya menjual dikasih piring-piring kecil baru dikasih begini. Itu takarannya 1 sendok garam.
sendok makan kita makan gula satu hari? Hah? 1 sendok teh. Nah, jadi 2 kali itu sedikit sekali kita makan. Umpamanya. Ya. Jadi kalau satu begini kayak makan, ukurannya 1 sendok garam. Lebih atau tidak? Lebih atau tidak? Lebih ya karena ini kan 1 sendok makan. 1 sendok makan padahal yang kita makan hanya 1 sendok teh ya. Nah, sudah lebih. Ya. Jadi kalau kalian beli nasi bungkus, nasi goreng itu sudah lebih tuh kurang garamnya. Kemudian sudah lagi makan nasi goreng, nah kasih lagi kerupuk. Nah ini kerupuknya keripik. Nah, setiap ini 1/4 sendok garam jadi setiap 1 gram keripik itu mengandung 1/4 sendok garam, 1/4-nya. Jadi kalau kalian banyak makan kerupuk maka banyak mengandung garam. Kalau kerupuk itu kalau tidak garam enak atau tidak? Kalau tidak garam, ya semakin garam itu kerupuk semakin lezat. Makanya hindari makan kerupuk. Kemudian yang ketiga, mie goreng atau pokoknya jasnya mie instan ya. Mie goreng mau soto mau apa lagi? Apa macam-macam mie instan. Apa yang bisa sebut macam-macam mie instan? Ada megami, ada apa lagi? Goreng, soto, apa lagi? Mie goreng, mie sedap. Ya, contoh Makassar. Ya itu jenis-jenis mie instan yang tidak boleh kita makan. Kalau sering kita makan, maka efeknya kurang bagus dan sekalian. Kemudian yang keempat, bakso. Di sini banyak penggemar bakso. Karena bakso itu tidak sehat sekalian. Kenapa? Karena bakso itu dari kuahnya, dari baksonya, dari kecapnya, itu tidak sehat. Jadi anak-anak sekalian hindari makan bakso. Karena bakso itu tidak sehat. Nah ini jenis-jenis makanan yang banyak mengandung garam, banyak sekali garamnya. Bakso, mie instan, kerupuk, nasi goreng itu harus dihindari. Apa itu silent killer? Benar jantung. Ya, timbul tanpa gejala. Ya, tiba-tiba orang kena stroke kena penyakit jantung meninggal itu namanya silent killer atau terkena penyakit jantung. Kemudian stroke, gangguan ginjal dan gangguan penglihatan. Jadi semakin banyak kita makan garam, maka efeknya akan terjadi pada penyakit jantung, penyakit stroke, apalagi penyakit ginjal, kemudian apalagi gangguan penglihatan. Jadi kalau kamu memang penglihatan kurang-kurang memang itu makan garam. Kemudian lemak. Apa ini di atas? Tahu isi. Ya, ada ayam geprek. Apa ini martabak telur. Kemudian nasi goreng telur. Ini makanan-makanan yang banyak mengandung minyak. Kalau 1 potong tahu kayak makan, itu sama dengan 1 sendok makan minyak. Kalau kalian makan 1 potong, itu ukurannya 1 sendok makan lemaknya. Jadi kalau kalian makan 5, ya itu sudah cukup kebutuhan lemaknya satu hari. Ya. Ini makanan. Ini cara kita makan nanti sekalian. Bagaimana pola makan yang sehat? Ya, pedoman gizi seimbang. Ini ada namanya piring makanan, piring makan. Nah, kita lihat ini piring. Sudah lihat ini? Ya, ini ada lauknya, ada buahnya, ada makanannya, ada sayurnya. Jadi makanan pokok dengan sayur harus sama banyak. Lauk dan buah harus sama banyak. Ya, seperti itu cara makannya sekalian. Udah apa di sini? Ini aktivitas fisik. Mencuci tangan,
menjaga pola hidup sehat. Ya, jadi kalau anak sekalian, satu piring begini cara cukup ya. Jangan dua piring. Ya, bisa-bisa sayurnya, nasinya. Dari sayur seperti ini banyak ini satu piring. Nasinya seperti ini, jadi nanti itu satu piring dibagi yang berlimpah piringnya, isinya. Anakku sekalian, kalau beli makanan dan minuman lihat begini, pernah lihat begini di kemasan makanan? Ya, ada informasi di televisi. Kalau yang hijau ini, kau lihat yang hijau? Ini apa namanya yang hijau? Ya, protein. Ini apa namanya yang hijau? Ini serat pangan. Kemudian mineral. Ini ada masuk di sini. Ya, oke. Kalau ini yang merah, kalian lihat yang merah. Ini ada lemaknya, ada kolesterolnya. Ini yang tidak boleh banyak kandungannya kalau kita beli. Kalau semakin banyak kandungan ini yang kita beli, makin berarti makanan tersebut kurang sehat. Ya, bayangkan lemaknya 11% lemaknya, banyak sekali. Ya, kemudian ini ada gula. Ya, gulanya 9%. Ini banyak sekali gulanya. Ya, seharusnya kalau beli makanan minuman dia ini ya, oh banyak sekali gulanya, banyak garamnya. Ini banyak garamnya, banyak lemak. Jadi nanti kalau beli makanan dia ini ya, lemak, dia gula, dia garam, gitu. Ya. Yang perlu diperhatikan proteinnya. Kalau makin banyak proteinnya, kalian beli. Ya, karena protein itu untuk membentuk sel tubuh, untuk mengganti sel yang rusak. Kalau protein, semakin banyak kalian makan protein, semakin bagus juga pertumbuhan kalian. Ya, kemudian seratnya, serat itu supaya memperlancar buang air besarnya, ya, untuk melihatkan perutnya. Serat. Kemudian mineral seperti buah-buah itu harus banyak dikonsumsi, ya, untuk menjaga vitalitas badan kita, ya. Oke, ada yang mau tanya di sini? Ada yang mau tanya? Oke, kita di luar permainan apa sebentar di luar? Nanti kami sana, bisa